Seorang pahlawan yang tulus itu doesn't keep records of his kindness. Artinya apa? Orang yang tulus itu tidak mencatat perbuatan amal baiknya. Seringkali kita kalau udah nolong orang, terus satu kali bertengkar gitu. Kita istri-istri nih yang terutama sering ya, kan kita sama. Lu gak inget ya, dulu gue berkorban buat lu. Dulu sebelum gue kawin sama lu Jo, gue pakainya Shiseido. Tapi sejak gue memutuskan jadi istri pendeta, gue pakai Haselin Snow. Disebut terus. Kalau orang gak baik sama kita, misalnya kita nolong orang, terus orang membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Udah tuh kita ungkit-ungkit tuh kebaikan kita. Lu dasar gak tahu diri lu. Lu ingat gak dulu lu siapa lu sebelum gue angkat lu jadi hari ini? Gue yang sekolahin lu dasar gak tahu diri lu malah buka yayasan sendiri ngambil-ngambil donatur gue. Ada loh yang gitu sama saya. Lukas 6 ayat 35, kita bersama-sama. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Yesus baik sama orang yang bokamsyah. Makanya kita juga harus begitu. Jangan ungkit-ungkit kebaikan kita. Orang yang tulus itu, pahlawan itu gak inget-inget jasanya. Amin. Kalau Anda suka nginget-ingetin jasa Anda, berarti Anda tukang cari komisi. Ya kan, takut gak dibayar jasanya. Orang baik tidak mencatat perbuatan baiknya dan tidak meneriakkan kebaikannya. Kebaikan itu jadi suatu gaya hidup bagi dia. Saking memang udah gaya hidup, dia aja gak sadar dia baik gitu loh. Setiap hari jadilah agen kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Tanpa mencari muka, tanpa bersuara, lakukanlah karena Anda peduli saja. Amin. You are called to be a hero. Jadilah pahlawan bagi orang-orang di sekelilingmu. Berbuat baiklah kepada mereka tanpa cari muka, tanpa teriak-teriak keluar suara. Yang kedua, pahlawan itu tidak mencari pujian dari orang lain. Sincere people doesn't seek credit from others. Matius 6 ayat keempat bilang, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada sebuah kebenaran yang diungkapkan di firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan akan memberkati kita ketika pemberian kita tidak diketahui orang. Pujian dari manusia menghalau berkah dari sorga. Kebaikan tanpa ketulusan tidak akan mendapat upah. Anda baik sama orang, tapi kalau Anda gak tulus, Anda kehilangan upah. Baca sama-sama Matius 6 ayat yang kedua. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dengar baik, ketika Anda berbuat baik dan Anda dipuji sama orang, thank you ya, lu baik banget loh. Aduh gak ada orang sebaik kamu. Saya kasih tahu, Anda sudah mendapat upahnya. Artinya apa? Anda kehilangan berkat dari sorga. Kalau perbuatan baikmu tidak dipuji sama orang, Anda ketemu sama orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jangan marah, bilang gini, makasih ya. Karena ketika orang tidak membalas kebaikan kita, itu bagian sorga yang membalasnya buat kita. Ketika kita berbuat baik sama orang dan orang balas kebaikan kita, ya upahnya segitu aja kata firman Tuhan. Tapi ketika kita berbuat baik sama orang, kita nolong orang, kita bantu orang, bikin hidup dia lebih baik. Tapi dia tidak tahu berterima kasih. Kita kuliahin malah dia tusuk kita dari belakang. Saya kasih tahu, itu bagian sorga yang membalasnya buat kita. Jadi Anda harus berterima kasih kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Amen. Yang ketiga, seorang pahlawan itu tidak mengharapkan balasan. Sincere people doesn't expect anything in return. Matius 6 ayat 34, baca sama-sama yuk. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Saudara, kalau Anda berbuat baik kepada orang supaya orang balas perbuatan Anda, itu namanya kemunafikan. Ada ayat firman Tuhan yang berkata begini,
Perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain perbuat kepada kamu. Saya kasih tahu, itu ayatnya tidak berlaku di dalam poin ini. Maksud dari ayat perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain perlakukan kamu adalah standar kita dalam mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi orang lain seperti diri sendiri, ukurannya adalah memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Tapi di dalam perbuatan baik, berbuatlah baik dengan ketulusan. Bukan mengharapkan balasan. Banyak orang ngasih tumpangan supaya ketika dia keluar negeri juga punya tumpangan. Parah. Ada teman dari Belanda datang. Sok tinggal di rumah saya. Nginep aja di rumah saya. Ngomong punya ngomong. Nanti saya juga ke Belanda ya. Gitu. Satu hari Jojo bawa tur ke Israel. Yang ikut di situ dari berbagai negara. Salah satunya dari Kanada. Nah, kita belum pernah ke Kanada. Ci, kata salah satu peserta tur ya. Kapan ke Jakarta atau ke Australia nginep di rumah saya? Main yuk ke Australia yuk, nginep yuk ke rumah saya. Kata peserta tur yang dari Australia. Ada peserta yang dari Jakarta bilang, Ci kalau ke Jakarta sok atau nginep di rumah saya. Kayak pakai sok, bukan orang Bandung ya. Tapi buntut-buntutnya gak enak. Nanti saya juga ke Kanada ya. Roma 12 ayat 13, kita baca sama-sama. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Firman Tuhan bilang kita harus berusaha selalu kasih tumpangan. Artinya apa? Di rumah Anda kudu ada kamar tamu. Wah. Jangan pelit, rumah segedong. Saya kasih tahu, dari dulu sampai hari ini di rumah kami selalu ada kamar tamu. Kenapa? Karena kami suka menjamu orang-orang yang gak punya tempat tinggal. Ibrani 13 ayat 2, baca ini. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat tuh. Ketika Anda terima orang di rumah, tahu gak? Itu sebenarnya malaikat-malaikat yang hadir di rumahmu. Harus rajin memberi tumpangan, katakan kanan kirimu, jangan pelit loh. Yang keempat, seorang pahlawan itu tulus menolong semua orang tanpa memandang muka. Sincere people help everyone. Jangan baik cuma sama orang kaya tuh. Jangan baik sama orang ngetop aja. Berbuat baik itu jangan memandang muka. Berbuatlah baik kepada semua orang tanpa punya kepentingan. Jangan cuma karena kita butuh dia baru kita baik sama dia. Orang yang gak kenal Tuhan juga bisa buat itu. Seorang hero itu harus baik sama semua orang meskipun gak punya kepentingan. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.